Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat tahun baru 2023. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Kayaknya ini pertemuan pertama kita di tahun 2023 ya, teman-teman semuanya. Gimana nih semuanya? Tahun baru, semangat baru dong tentunya ya. Kembali hadir bersama Sinergi di webinar kesehatan bersama Dokter Fania. Selamat malam Bu Selamat Dokter. malam Mbak Belinda. Sehat ya Dok ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Dan seperti cuaca di Jakarta nih ya Dok ya, biasanya hujan, mendung. Hari ini juga lagi cerah banget, lagi semangat banget karena mau bertemu Bapak Ibu yang di rumah tentunya. Wow. Malam hari ini kita sangat spesial nih Dok, karena kita mau ngobrol-ngobrol santai Ngobrol aja. santai ya? Jadi kalau Bapak Ibu juga yang mau ada sharing-sharing, mau kasih testimoni, atau mau nanya-nanya ke Bu Dokter, nanti silakan aja raise hand terlebih dahulu dan nanti akan kami bantu unmute, atau ada yang mau ngobrol-ngobrol melalui chat juga silahkan disampaikan saja. Jadi malam hari ini kita ini ada tema, sebenarnya tema untuk, ngobrol-ngobrol aja gitu ya, Dok, ya. Iya, biar Karena ada temanya ya, heeh. biar nyantai. Nyantai, karena hari ini adalah, kita sudah memasuki tahun 2023 gitu ya, udah di tanggal 10 Januari. Nah, biasanya kalau tahun baru ini kita semua pasti punya resolusi dong, Dok, Betul. ya kan? Biasanya udah di akhir tahun nih, kemarin di akhir tahun 2022, aduh apa ya resolusi 2023 gitu ya, dari mulai keuangan, dari mulai kesehatan, dari mulai pengen wah kayaknya 2023 pengen cantik deh gitu, pengen lebih sehat deh Iya. gitu ya Dok ya. Kalau dari Bu Dokter sendiri apa sih resolusi di tahun 2023 ini? Resolusi 2023 mungkin melanjutkan resolusi 2022 kali ya Mbak Oke Belinda? Bunda, jadi Betul. 2022 selesai nih. Iya, mungkin kalau misalnya ditanya resolusinya sih banyak ya pasti ya Mbak Belinda, entah dari karir, kemudian Yes. juga masalah pribadi, kehidupan, ataupun tentang kesehatan tubuh sendiri gitu. Kalau Mbak Belinda sendiri apa nih? Resolusinya wah panjang gitu ya, kalau bisa saya sampaikan satu buku gitu. Agak PR gitu jadi numpuk. Yang penting sih kalau dari saya ya Dok ya, hidup lebih sehat, Betul. lalu juga karena kalau udah sehat ini kita bisa melakukan banyak hal gitu, dari mulai mau kerja, mau ngapain aja udah bisa gitu. Dan saya juga punya resolusi di 2023 ini pengen, kulit wajah jadi lebih sehat juga tentunya, makin cantik dan juga bersinar, glowing gitu Dok. Itu harapan semua orang ya Mbak Harapan semua kayaknya. orang ya. Pun sekarang gayanya nggak cuman, cewek-cewek aja gitu, wanita aja atau ibu-ibu aja, tapi sekarang juga cowok-cowok udah mulai concern gitu ya, Dok, ya, Mhm. terhadap kesehatan atau, yang bikin kulit tuh jadi lebih bersinar Iya, gitu, heeh, apalagi bersih. kalau misalnya, cowok-cowok yang mungkin, lebih sering berada di luar rumahnya gitu, yang suka panas-panasan atau yang naik motor, ngerasa apalagi kan, Jakarta makin panas juga ya Mbak Belinda ya, berasa Mhm, banget teriknya, kulit juga jadi bikin, jerawatan, kering betul. juga, jadi permasalahannya banyak Banyak banget. banget ya, Dok, ya. Apalagi di awal tahun ini kan, cuacanya nggak bisa kita prediksi ya, Dok, ya. Kadang panas, kadang hujan, dan kalau dari aku pribadi ini sangat mempengaruhi kondisi kulit wajah gitu. Sering banget tiba-tiba ada jerawat muncul gitu, Mhm. Dok. Itu kenapa ya, Dok? Kalau jerawat tiba-tiba muncul dengan, perbedaan, adaptasi cuaca ini yang mempengaruhi nggak sih, Dok? Kalau misalnya cuaca pasti mempengaruhi juga gitu. Jadi kalau misalnya mungkin, kita bahas sedikit aja nih tentang si jerawat sendiri gitu ya. Apalagi jerawat itu kan permasalahan, sebenarnya bukan usia remaja aja ataupun Yes. dewasa, tapi kita pun yang sudah, lanjut usia pun, Mhm, usia 40 tahun, sudah muncul jerawat mhm. gampang ada jerawat juga gitu. Mungkin lebih lokasinya aja yang beda. Nah, mungkin kalau kita ngomongin jerawat. Jadi jerawat itu kan dimulai karena pertama, penumpukan kelenjar minyak. Nah, Oke. jadi kenapa juga tuh kalau misalnya, kita lagi, misalnya lagi terik, lagi panas-panasan kan udah otomatis tuh jadi makin berminyak Berminyak ya kan. kulit Nah, wajah, jadi kulit wajah berminyak, apalagi di wajah sendiri kan juga menghasilkan kelenjar minyaknya. minyak. Nah, kemudian dari, adanya pembesaran kelenjar minyak, terus, terjadilah yang namanya peradangan itu Mmm, sendiri. Nah, peradangan juga disebabkan karena adanya si bakteri yang menyebabkan jerawat ini, gitu. oke. Jadi kalau misalnya
kita rajin skincare-an, rajin menjaga kulit kita, pastinya si bakteri yang nyebabin jerawat ini nggak ada gitu. Jadinya jerawat pun nggak jadi tumbuh, Oh, oke. gitu. Terus kan tipe kulit wajah orang ini berbeda-beda ya, Dok, ya. Ada yang memiliki pori-pori yang lebih besar gitu, Betul. seperti pori-pori di muka wajah saya itu lebih besar gitu, Dok, teksturnya juga lebih kasar. Nah, apakah yang memiliki pori-pori besar ini dia cenderung akan lebih, memiliki jerawat gitu, Dok, dibanding yang pori-porinya lebih kecil? Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin tipe kulit wajah sendiri atau jenis kulit wajah itu sebenarnya ada 5. Nah, kayak Mbak Belinda sendiri mengatakan bahwa pori-porinya besar. Nah, biasanya tuh pori-pori besar biasanya diidap dengan orang-orang yang memiliki kulit wajah cenderung berminyak. Iya, betul banget. Kalau terus kemudian jenis kulit lainnya apalagi sih, Dok? Ada juga yang kulit normal, kemudian ada yang kering, sensitif, dan juga kombinasi. Oke. Nah, kombinasinya di sini bisa kombinasi antara yang minyak dengan normal ataupun kering dengan normal seperti itu. Nah, kemudian apa sih, Dok, yang bisa ngebedain antara jenis-jenis kulit ini gitu, yang faktor pembedanya tuh apa? Nah, faktor pembedanya ini juga macam-macam, bisa dari jumlah kelenjar minyak yang dimilikinya, ataupun misalnya kelembapan yang berasal dari cairan di tubuhnya, seperti itu, macam-macam. Ataupun genetik juga ikut mempengaruhi. Oh, oke. Tapi kalau misalnya kita kan genetik bisa mempengaruhi gitu ya, Dok. Tapi kalau misalnya kita menjaga pola hidup kita dengan baik, dari cara makan, istirahat, dan lain sebagainya, itu bisa memperkecil nggak sih, Dok? Agar misalnya kulit kita jadi lebih bagus gitu, pori-porinya jadi lebih kecil, dan kelenjar minyaknya jadi lebih berkurang. Ya, nah kalau misalnya sebenarnya ini harus diingat terlebih dahulu. Jadi kalau kita ngomongin kulit sehat tuh sebenarnya apa sih, Dok, kulit yang sehat itu? Nah, jadi perlu digarisbawahi nih. Jadi kalau misalkan banyak tuh orang yang menakar kulit sehat tuh harus yang putih lah, seperti itu kan. Nah, jadi jangan salah kaprah. Jadi jangan berpikir kalau kulit sehat itu yang putih ataupun yang hitam ataupun yang sawo mateng ataupun kita lihat dari jenis kulitnya, nggak seperti itu. Jadi kalau misalnya tanda-tanda dari kulit wajah yang sehat itu sebenarnya ada 5, Mbak Belinda. Jadi kita bisa kita lihat dengan kasat mata, bisa kita rasakan dengan kita sentuh, ataupun juga yang memiliki wajah gimana sih ngerasainnya. Nah, jadi kalau misalnya yang pertama dengan cara dilihat biasanya tuh kita melihat bahwa di wajah itu memiliki kulit wajah yang merata. Seperti itu salah satu tandanya. Terus kemudian yang kedua juga bisa kita lihat juga kulit wajahnya itu terlihat glowing atau bercahaya. Nah, kemudian dari disentuhnya, biasanya dari disentuh tuh kita merasakan kulit wajah halus dan lembut. Kemudian yang keempat juga kulit wajah itu kita rasakan terasa lembab. Dan yang tanda kelima, kalau kulit wajah sehat itu biasanya yang memiliki wajah tersebut tidak merasakan perih ataupun kebakar ataupun nyeri. Gitu Iya, tidak sensitif di kulit wajahnya. Oke, jadi, itulah Tanda-tanda tanda-tanda kulit kalau sehat. kulit sehat gitu ya, nggak bisa disamaratakan semua yang putih berarti Betul, sehat, kayak gitu ataupun ya, Dok, ya? yang kering kulitnya lebih sehat dibandingin yang berminyak, nggak seperti itu, gitu. Tapi dari 5 tanda itu bisa kita lihat ya, Betul. Dok, ya. Tapi biasanya Dok, kalau misalnya kita mau memasuki menstruasi atau sedang di masa menstruasi nih cewek-cewek biasanya juga muncul jerawat, padahal, kita memiliki 5 tanda kulit sehat itu sebenarnya normal nggak sih, Dok? Nah, kalau misalnya pada usia remaja sih sebenarnya nih, mungkin, apa ya, di zaman sekarang ini harus juga sih sebenarnya salah satu penggunaan skincare sebenarnya, sudah harus, apa ya, ditanamkan gitu pada saat, anak-anak memasuki usia menstruasi ataupun sudah mengalami masa-masa puber ataupun udah ada mulai jerawatan. Nah, sebenarnya itu udah harus dikenalkan dengan skincare gitu. Nggak perlu skincare yang lengkap banget, tapi seenggaknya dengan mencuci muka, memakai pelembab, atau memakai sunscreen itu sebenarnya udah cukup gitu. Jadi dari remaja itu sebenarnya udah membutuhkan Sudah skincare tersebut ya, Dok, ya. betul. Karena setiap hari terpapar dari sinar matahari, lalu kita juga nggak tahu polusi bakteri dari mana yang datang ya, Dok, ya, bisa mempengaruhi kulit wajah gitu. Kalau dari Bu Dokter sendiri sejak kapan menggunakan skincare dan apa yang pertama kali digunakan, Dok? Wah, kalau aku ini termasuk anak dulu ya. Jadi ajaran dulu. Jadi aku baru pakai skincare tuh mungkin usia-usia SMP ya, Mbak Belinda, ataupun SMA kelas 1. Nah, itu baru kenal dengan pembersih wajah dan lain-lainnya gitu.
gitu. Nah, jadi, mungkin juga mulai sekarang ditanamkan nih kepada anak-anak, kan banyak juga nih ibu-ibu yang ngelihat anak-anaknya skincare-an terus ngerasa, "Eh, jangan skincare-an, mama dulu belum skincare-an Iya loh iya umur iya. segini." Nah, itu salah Itu banget. salah ya? Heeh, jadi kalau anaknya udah puber, udah menstruasi, ataupun udah ada jerawatan, itu nggak apa-apa banget pakai skincare, gitu. Bahkan sekarang bayi pun dia ada sunscreen khusus wajahnya ya, Dok, Iya, ya? bayi pun juga udah banyak banget, tapi yang pastinya juga dipilihin yang aman Betul, dan yang tepat khusus juga, bayi, khusus bayi. gitu. Artinya adalah bahwa, skincare itu adalah suatu hal yang wajib dan bukan hal yang perlu dilarang gitu ya, Dok, ya? Iya, Karena adalah skincare ini adalah, rasa caring kita, rasa apa ya, simpati kita, empati kita terhadap kulit wajah kita iya. gitu kan. Tanggung jawab kita Iya, gitu terhadap diri kita heeh, sendiri. betul. Dengan menjaga kulit wajah kita. Karena kalau misalnya kita menggunakan, suplemen yang kita dari dalam gitu ya, Dok, itu untuk dalam tubuh kita, di luar sendiri tuh yang malah sebagai, benteng depan gitu, Betul, Dok, yang tiap hari terpapar dari sinar matahari, polusi segala macem, itu yang harus kita jaga iya, jadi juga. kita tuh harus ngejaga dari dalam keluar ataupun sebaliknya dari, luar ke Ke dalam. dalam. Nah, apalagi kan kalau misalnya yang tadi Mbak Belinda bilang bahwa misalnya kulit wajah tuh bener-bener hal yang langsung berpapasan banget dengan dunia luar kan. Betul. Di mana juga, di kulit kita tuh terdapat yang namanya skin barrier, yaitu Oke. lapisan kulit kita yang paling luar. Oh, Makanya oke. juga harus banget kita jaga supaya fungsinya seperti kelembapannya, itu harus terjaga juga, terus juga melindungi dari ya paparan luar tadi, seperti itu. Oke. Boleh dijelasin sedikit nggak sih, Dok, seberapa penting tadi skin barrier itu? Skin barrier sebenarnya, lumayan penting sih. Jadi, apa ya, supaya kita kan banyak tuh orang yang kurang menjaga skin barrier-nya, jadinya pada saat, biasanya tuh orang tuh, seperti apa ya, skin barrier-nya udah rusak baru mulai kayak skincare-an. Nah, sebenarnya salah banget hal kayak gini. Misalnya nih Mbak Belinda, mereka tuh jerawatan, terus, hasil dari jerawat di akhirnya itu jadi, apa tuh namanya, jadi bopeng gitu. Jadi gitu ya, Dok, ya, itu tanda-tandanya ya, Dok, ya? Iya, Gitu. betul. Oke. Lalu kalau misalnya kita dari remaja sendiri bisa terlihat nggak sih, Dok, skin barrier-nya ini? Apakah ada gejala ketika skin barrier-nya ini rusak? Sebenarnya kalau pas dari remaja pun bisa aja tanda-tanda skin barrier rusak, seperti misalnya, bekas jerawat kan salah satu tanda dari bekas jerawat itu, seperti munculnya bopeng atau skar. Tapi bedanya mungkin usia remaja dengan usia dewasa, mungkin, pada saat remaja, apa ya, pertumbuhan, terus kulitnya juga masih oke aja, gitu. Boleh ini nggak, infoin dong? Eee, Sebentar ya, Bapak Ibu, sepertinya ini ada kendala. Eee, eh, di luar ngerasa nggak? Mau keluar dulu? Biar diinfoin dulu deh kayaknya. Sebentar ya, Bapak Ibu. Enggak? Oke. Oke. Mohon maaf sekali lagi, karena di sini terasa, guncangan. Jadi kita ada di kantor di lantai atas dan kalau, ada gempa sangat terasa dan tadi agak kenceng dan juga agak lama jadi tapi semoga sudah oke ya, sudah aman? Bisa kita lanjutkan? Oke. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Wah, emang agak panik nih ya, Dok, Iya. ya. Di akhir tahun kemarin juga sempat ada gempa yang cukup ini ya, Dok, ya, cukup Terasa. tinggi di Cianjur dan sangat terasa kencang di Jakarta. Coba kasih. Udah boleh dibilang. Boleh dibilangin dulu nggak sih, Bang? Sebentar ya, Bapak Ibu, ini cukup kencang.
Oke, sudah kembali. Mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya, tadi kita sempat dimatikan dulu karena di kantor ini kalau terjadi lantai 7 di kantor kami ini kalau ada getaran gempa sangat kencang banget kerasanya gitu. Jadi kami cukup panik dan ini sering terjadi gitu ya Dok ya, jadi agak dan semoga semuanya baik-baik aja, tidak ada gempa susulan lagi ya Dok ya, amin. Bapak Ibu yang di rumah juga semoga sehat selalu dan semoganya aman semuanya ya Dok ya. Amin. Tadi kita sedang membahas di resolusi di tahun 2023 ya Dok ya, yang pasti kita tetap pengen sehat, juga dari sehat dari dalam, sehat dari luar. Mungkin sekarang kita pengen sharing-sharing ya Dok ya, sama Bapak Ibu yang di rumah, apa sih resolusi di tahun 2023 ini? Ada yang mau sharing-sharing nggak nih? Siapa yang mau share resolusinya di tahun 2023? Boleh mungkin raise hand terlebih dahulu? Atau mau cerita-cerita apa yang udah dilakuin di awal tahun ini? Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang mau sharing-sharing bersama kami? Kalau ada yang mau sharing-sharing, tinggal raise hand aja ya Dok ya, nanti kita bisa sharing-sharing, bisa yang lainnya juga dengar, seperti itu. Oke Dok, lalu udah di hari ke-10 nih ya Dok ya di tahun 2023 ini. Apa aja yang yang udah dilakuin untuk sedikit mencapai resolusi di tahun ini nih Dok? Apa ya yang dilakuin dalam sebuah hari ini, mungkin belum terlalu terlihat ya Mbak Belinda, tapi pastinya untuk diri sendiri menjadi lebih baik, kemudian juga makin apa ya, makin ibadahnya mungkin ya, dan pastinya juga tentang kulit juga lebih menjaga kulit, kemudian juga mungkin dibantu juga dengan konsumsi air mineral yang lebih banyak lagi, kemudian perbanyak serat, vitamin seperti itu.
Terus skincare-annya tetap ya Dok ya? Pasti kalau Pakai skincare lana. itu nggak boleh ketinggalan dan skip, walaupun malam-malam udah capek pulang kerja ya Mbak Belinda, tapi jangan sampai ke-skip gitu, Nggak boleh supaya ke-skip gitu ya Dok ya? supaya nggak nyesel karena kan kulit merupakan salah satu aset juga ya. Betul banget. Bu Delia ada yang mau di-sharing-kan Bu Delia? Silakan kalau ada yang mau di-sharing-kan. Ya Bu, Halo, selamat malam Ibu, selamat tahun baru. selamat tahun baru. Saya mau sharing ini Dok sama Bu Melinda ya. Betul Bu. Saya di awal tahun baru ini apa tuh resolusinya investasi sehat jangka panjang. Amin. Itu saya lagi pengulangan detox, kan sebelumnya udah ikut yang 15 hari. Dan waktu itu kelebihan berat badan saya 63 kilo dan setelah detox turun 10 kilo menjadi 53 kilo. Wow. Dan sekarang lagi pengulangan detox dari tanggal 1 ya selama 20 hari dan ini hari ke-10 pola 3 Dok. Jadi saya ingin investasi sehat biar apa tuh set goal saya di tahun 2003 diawali dengan sehat dulu badannya gitu. Dan sekarang kebetulan ada ini acara ini jadi buat wajahnya juga gitu biar nambah ilmunya. Gitu, Dok. Iya, Bu Dahlia. Ini Bu Dahlia keren banget ya Dok, baru awal tahun sudah mau beresolusi Iya, gitu. langsung kan ya. Udah mulai detox ya Bu ya. Ya, Mungkin tapi kalau misalnya buat detox sendiri, mungkin hasil akhirnya itu kan ada penurunan berat badan yang Mbak Belinda ya. Tapi mungkin untuk penurunan berat badan jangan kita jadikan sebagai target utama nih, tapi harus juga pastinya kalau misalnya kita detox ini buat ngebuang racun-racun. Nah, jadinya kalau misalnya berat badan turun, itu sebagai bonusnya aja gitu. Biar kita pas ngelakuin detoxnya pun nggak yang stres atau mumet atau gimana gitu. ya Dok, kebetulan Dok ini pas hari ke-10 ya kan pola 3 tuh apa tuh hampir-hampiran gitu cuma setelah apa tuh makan kan kalau makan tanpa ada ini nasi ya jadi full. Tapi setelah makan Maksaban Nutri alhamdulillah yang tadinya lapar jadi mulai kenyang lagi. Jadi happy lagi gitu Dok kan selain itu ada sayuran, buah-buahan gitu. Betul. Jadi Dari kulit wajahnya juga terpancar ya Mbak ya, jadi terlihat glowing nih Bu. iya, alhamdulillah mudah-mudahan ini apa tuh belum pakai lamaran nih baru ikut Zoom. Jadi ini baru detox yang ini. Hari ini lumayan Dok. Emang gitu ya di hari di pola 3 tuh badan apa cuman pas dicek apa tuh tensi jadi bagus, pencernaan bagus. Terus kan udah kedua kali cek tuh hari kelima dan hari kelima turun sekilo barusan tadi dicek turun sekilo lagi jadi 2 kilo. Cuma itu mah apa tuh bonus ya Dok ya. Jadi saya fokusnya ke ingin membersihkan racun tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena apa berarti sudah 3 kali detox setahun sekali Dok. Ketika Wow, keren banget. tahun ketiga ini Dok. Wah, tahun ketiga mantap Bu Delia. Ingin sehat maksimal. Mohon doanya lancar. Amin. Semoga lancar ya Bu ya. Sampai nanti selesai detoxnya langsung terlihat langsung nih manfaat dari detoxnya untuk mengeluarkan racun-racun ya Dok ya. Bu Dara terima kasih untuk sharing-sharingnya. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Alhamdulillah dan kulit juga merasa lebih cerah. Lebih cerah ya Bu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Delia. Ya, Dok. Tapi Dok itu bukan pucat ya. Kan pas tadi tetangga pas saya nyapu keluar itu kenapa? Enggak kok Bu, nggak pucat. Dari wajahnya terlihat cerah ya Mbak Belinda yang nggak pucat. Oh, Aman. iya. Makasih Dok. Sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu Delia. Ya. Oke. Dari rekan yang lain apa ada yang di-sharingkan lagi?
Silakan nih sharing-sharing resolusi baru di tahun baru ini. Jadi kalau kita detox dari dalam ini juga bisa mempengaruhi kondisi kulit kita ya, Dok ya? Betul. Jadi mungkin apa ya, campaign awalnya itu kan buat ngebersihin racun lah, radikal bebas di tubuh kita lah. Nah, tapi hasil akhirnya atau bonusnya ya seperti salah satunya penurunan berat badan, terus juga pastinya efeknya ke wajah juga terlihat lebih berseri-seri, glowing juga gitu, juga pastinya badan tuh terasa lebih enteng, lebih ringan, lebih berenergi gitu Mbak Belinda. Jadi banyak banget efek yang didapatkan kalau misalnya kita melakukan detox ini. Wah, jadi kalau kita menjaga tubuh kita, mencintai diri kita gitu ya Dok ya, kita jaga dari dalam, mengeluarkan racun-racun, dari luar kita menggunakan skincare, ini udah paket lengkap banget gitu ya Dok ya, combo untuk kita bisa meraih kehidupan yang sehat, dari dalam dan juga dari luar gitu, secara fisik ya Dok ya. Silakan Bapak Ibu, apakah ingin ditanyakan juga atau rekan-rekan yang dari YouTube nih yang mau bertanya, kami persilahkan juga. Nah, kalau Bu Dokter sendiri sering make up-an juga nggak sih kalau misalnya daily ke kantor atau misalnya ada acara? Kalau misalnya make up-an sih sebenarnya aku nggak terlalu yang make up full banget ya Mbak Belinda, paling bagian-bagian yang sedikit ditutupin aja. Nah, di situ-situ biasanya aku lebih sering menggunakan kayak lipstick ataupun alis gitu, nggak boleh ketinggalan juga. Nah, paling misalnya make up-an pun pastinya setelah itu tetap dibersihin, nggak lupa tetap skincare-an juga secara rutin gitu. Jadi walaupun aku udah ngasih makeup ke wajah aku, tapi aku juga harus ingat dan menjaga kulit aku juga nih gitu, biar nggak nyesel juga nanti malah nggak bersihin makeup jadi jerawatan gitu. Betul. Jadi kalau misalnya cewek-cewek nih yang sering banget make up-an gitu ya Dok ya, jangan lupa juga skincare-nya tetap diimbangi. Dan kemarin tuh aku juga sempat ada event gitu Dok ya, dari pagi sampai malam yang harus full sama foundation segala macam. Terus aku juga mencampur si foundation ini dengan Radiance Oil. Ternyata dari pagi sampai malamnya tahan banget ke make Tahan up. ya, nggak crack bikin gitu ya. kering. Lalu juga nggak bikin gampang berminyak, nggak bikin gampang make up-nya luntur. Jadi si Lamara ini paket lengkap untuk menjaga kulit wajah kita, juga dia bisa melengkapi make up kita gitu dong. Bisa mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita pakai make up gitu. Iya, biasanya jadi nge-crack ya Mbak Belinda ya. Bener banget. Nah ini sudah ada yang bertanya juga, boleh dibantu? Sebentar, ini ada yang bertanya, kalau habis kemo boleh detox nggak dok? Dan aman pakai make up atau tidak nih dok? Nah, kalau misal pertanyaannya terima kasih Bapak atau Ibu. Nah, untuk pertanyaannya habis kemo boleh detox nggak dok dan aman pakai makeup atau enggak? Nah, jadi kalau misalnya habis kemo sebenarnya kita lihat dulu nih kemonya ini udah berapa lama dari proses kemo tersebut. Kemudian juga pasti kita lihat juga dari usianya apakah sudah termasuk lanjut usia atau belum. Terus juga kita lihat juga dari penyakitnya ini selain dari cancer ada penyakit lainnya enggak seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya kalau misalnya detox juga dilihat dari masing-masing orang atau individu apakah sanggup atau tidak untuk melakukan proses detoksifikasi tersebut gitu Mbak Belinda. Jadi sebenarnya harus dilihat terlebih dahulu gitu. Kemudian dari penggunaan makeup sendiri sih sebenarnya kalau misalnya kemonya ada pada daerah-daerah yang aman sebenarnya oke aja gitu untuk penggunaan make up gitu seperti itu. Kecuali mungkin kemonya dilakukan misalnya cancer ini pada cancer kulit, khususnya pada wajah seperti itu. Jadi kan kita harus dipikir-pikir juga jika ingin penggunaan make up. Tapi kalau misalnya aman atau enggak setelah kemo bermake up ya nggak masalah sih gitu. Tapi kalau misalnya untuk detox sendiri sebenarnya harus dilihat terlebih dahulu seperti tadi dari usianya, kemudian proses dari kemonya itu sampai sekarang ini udah berapa lama, kemudian apa masih ada obat-obatan yang digunakan, dan yang paling nggak kalah penting juga yaitu apakah sanggup nih tubuh sendiri untuk melakukan detoksifikasi tersebut gitu. Oke, jadi sebenarnya disesuaikan kembali ke tubuhnya masing-masing gitu ya dok ya. Terima kasih banyak Bu Dokter. Ini sudah ada yang raise hand juga dari Ibu Syarifah Azharni. Boleh dibantu unmute?
Selamat malam Ibu. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru Ibu. Iya. Dari mana? Saya dari Banda Aceh, Mbak. Sehat Bu. Alhamdulillah. Ini mau sharing-sharing tentang resolusi 2023 atau mau bertanya langsung ke Dokter Fania nih? Mau bertanya nih Mbak ke Bu dokternya. Silakan. Gini Dok, saya kan kebetulan pengguna produk Lamara ya, 1 set. Ini sudah hampir habis. Saya berencana juga untuk recharge. Cuman yang ingin saya tanyakan Mbak, di Banda Aceh ini kan panas sekali ya suhunya, ini karena dekat laut. Jadi dengan penggunaan produk Lamara ini, apakah kita perlu additional sunscreen atau sudah tercover dari produk itu sendiri? Jika perlu additionalnya itu digunakan di step yang mana, gitu, Bu Dokter? Tolong dijelaskan ya Mbak ya, biar Dok, biar nggak salah-salah penggunaan gitu. Ya sementara itu dulu. Terima kasih. Terima kasih Bu Syarifah. Silakan Jadi pertanyaannya lebih ke penggunaan sunscreen sendiri ya Mbak Belinda. Nah sebenarnya kalau misalnya dari Lamara sendiri itu di rangkaian produknya terdapat salah satu manfaatnya itu untuk meminimalisir atau mencegah efek yang disebabkan oleh sinar ultraviolet seperti itu. Nah tapi itu kan kita prosesnya itu untuk mencegah ya, tidak langsung terhadap sinar UV-nya tersebut. Nah, jadi saran saya tetap boleh untuk menggunakan sunscreen seperti itu. Jadi setelah menggunakan makeup nih, udah sampai proses ke moisturizer yang terakhir, kemudian dilanjutkan dengan penggunaan sunscreen seperti itu. Nah, jadi untuk penggunaan sunscreen sendiri sebenarnya nggak hanya yang misalnya di daerah Aceh yang lumayan panas ataupun di mana, tapi untuk setiap lokasi, even kita cuma di rumah aja nih Mbak Belinda, nah tetap menggunakan sunscreen walaupun kita nggak keluar rumah, karena efek dari sinar matahari di sini dia itu akan bisa masuk menembus kaca dan pastinya akan menyebabkan timbulnya sinar UV pada wajah kita juga seperti flash hitam seperti itu. Nah jadi boleh ditambahkan dengan menggunakan sunscreen setelah penggunaan moisturizer atau pelembab seperti itu. Jadi setelah 5 rangkaian lamaranya moisturizer boleh ditambahkan sunscreen-nya ya Dok ya. Walaupun memang di produk Lamara ini sudah ada kandungan gitu ya Dok ya yang untuk bisa menangkal efek dari sinar ultraviolet. Oke, tapi tetap memerlukan sunscreen ya Dok ya. Betul. Untuk bisa semakin menjaga gitu. Betul. Dan skincare sendiri tetap harus digunakan karena untuk bisa menangkal dan membebaskan radikal-radikal bebas itu ya Dok ya. Iya, karena penggunaan sunscreen juga merupakan hal yang cukup krusial dan penting juga sebenarnya Mbak Belinda. Nah mungkin di sini sedikit tips juga untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang sedang menonton untuk kita semua. Jadi untuk penggunaan sunscreen pun kan banyak tuh sunscreen yang dijual bebas ataupun sunscreen yang berbarengan dengan makeup, biasa dicampurkan dengan foundation ataupun dengan bedak. Nah, jadi kalau misalnya dari saran saya sendiri lebih baik penggunaan sunscreen itu penggunaan yang benar-benar sunscreen aja gitu. Misalkan banyak sunscreen yang bentukannya lotion gitu. Jadi lebih baik untuk penggunaan sunscreen yang benar-benar sunscreen yang tidak bercampur dengan yang lain-lainnya. Kemudian juga dipilihnya SPF-nya sebenarnya yang 40 sampai dengan 45 sudah cukup. Jadi nggak perlu SPF yang sampai 50. Tapi yang paling penting adalah pada PA-nya. Kalau bisa PA-nya itu plus 4 seperti gitu. Jadi plus gitu. Terima kasih banyak Bu Dokter untuk jawabannya. Terima kasih Ibu Syarifah. Semoga bisa membantu jawabannya. Lalu kita mau intip-intip kolom chat dulu nih Bu Dokter. Sudah ada yang bertanya dari Ibu Tati, untuk pemakaian paket Lamara yang lengkap apa harus tetap pakai sunscreen? Oh ini sebenarnya sudah terjawab ya, sudah terjawab. Jadi tetap harus ya Dok ya? Tetap harus penggunaan sunscreen, mau kita nggak keluar, kita cuma di rumah aja, ataupun di rumah kita tuh kondisinya gelap, nggak ada cahaya matahari masuk, tapi tetap penggunaan sunscreen. Dan yang penting juga jangan hanya menggunakan sunscreen sekali pakai aja, tapi penting juga untuk kita reapply gitu. Jadi setiap 2 jam sekali untuk reapply Mbak Belinda. Nah kalau misalnya kita sudah bermakeup gitu full Dok, terus keluar gitu kan, itu bagaimana proses reapply-nya Dok?
Nah, untuk reply kan sekarang juga udah banyak nih pilihan-pilihannya, banyak juga yang bentukan sunscreen spray. Nah, untuk penggunaan spray itu bisa digunakan, tapi mungkin agak sedikit lebih boros. Biasanya kalau yang spray itu kita gunakan itu sampai berlayer-layer banget Mbak Belinda, seperti itu kan. Karena nggak mungkin kita ngapus make up, sunscreenan lagi. Agak ini ya, takes time ya, kalau Iya. misalnya harus hapus lagi gitu. Jadi disesuaikan aja ya dok ya. Betul. Ini Bu Delia raise hand kembali, apakah ada yang di-sharingkan lagi? Bentar, kita akan bantu unmute. Ya Bu, ini tadi lupa dok, mohon maaf. Nah, ini kan tadi pas dicek dok ya, mulai dari itu sebelumnya irama jantung tuh sama detak ya pas di Yubayoklip itu tinggi dok. Apa karena ini ya itu dengan detok ini insya Allah Pak bisa ini nggak dok? Detak jantungnya sendiri sampai di angka berapa Ibu tingginya? Pas hari ini tadi karena mungkin kecapean jadi 101. Oh, oke. Jadi untuk detak jantung sendiri Bu, untuk range 60 sampai dengan 100 itu masih range normal. Nah, 101 kan masih deket-deket tuh Bu, itu juga masih bisa dianggap normal. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin detak jantung sendiri pun apa ya, setiap detiknya itu bisa beda-beda Mbak Belinda. Entah kita jalan aja itu bisa tinggi ataupun nanti kita naik tangga itu juga bisa tinggi seperti itu. Jadi nggak masalah sih Bu Dalia. Oh, jantan aman. Cuma kalau pas tensi hari kelima tuh kan sebelumnya pas sebelum detok di itu tuh 134/92. Pas kemarin hari kelima 120/84. Terus irama jantungnya itu pas di Yubayo itu pas di tensi 9 apa detaknya itu 96 itu. Oh, detak jantungnya 96 Ibu. Ya, kalau di tensi kan ada apa tuh 120 di atas ya pernya 84, terus ada lagi pas alat tensi itu yang digital 96 itu detak jantung ya, irama bukan? Iya, jadi biasanya tuh kalau kita tensi di di monitornya itu biasanya itu ada 120/84. Nah, 120 itu tekanan sistoliknya, 84 itu diastoliknya. Nah, biasanya di pojok kanan atas kiri bawah atau yang kanan atas kiri bawah itu biasanya juga ada angka kecil di situ. Nah, itu merupakan heart rate-nya atau detak jantungnya, Bu. Jadi kalau misalnya kisaran masih 60 sampai 100 itu masih normal gitu. Bahkan kalau sampai 120 pun tapi dia habis melakukan aktivitas yang berat seperti olahraga itu masih kita anggap batas normal juga, Bu. Oh, berarti aman ya, Dok? Aman, sejauh memang tidak ada permasalahan pada jantung seperti nyeri dada gitu itu enggak apa-apa, aman. Enggak ada. Terus satu lagi, Dok, punten ya. Yang tadi Lamara tuh, apa tuh yang tadi kalau katanya di foundation dicampur itu, jadi pemakaiannya double kalau gitu ya, Dok? Foundation dicampur apa Ibu? Radiance oil. Radiance oil. Oh iya, nah jadi kalau misalnya hacknya sendiri seperti foundation dicampurkan dengan radiance oil, itu kan udah konsumsinya kita lebih ke arah makeup ya Mbak Belinda, Bu Delia. Jadi sebenarnya fungsi dari si radiance oilnya ini supaya makeup itu lebih terlihat tahan lama, glowing, nyatu gitu Bu. Untuk pemakaiannya sih sebenarnya di blend aja Bu. Biasanya kan kita ngepam nih foundationnya. 1 atau 2 pump, lalu tinggal dikasih radiance oil 1 atau 2 tetes aja. Terus itu ntar bisa kita mix dulu, kita ratain dulu, baru di-apply ke wajah seperti kita pakai foundation pada biasanya gitu, Bu. Termasuk foundation, misalkan kan nggak pakai foundation nih, pakainya BB cream Wardah itu, tapi Dok, kan yang kalau sunscreen-nya itu saya pakai yang udah ke dokter itu di-share itu, yang ada plusnya 4 itu katanya boleh. Terus tapi pas saya nggak pakai foundation tapi pakai BB cream-nya yaitu yang 32 PF apa ya? Iya betul. Itu dari Wardah nggak apa-apa Dok, nggak nyampe 50 foundation-nya? Untuk SPF mungkin ya Bu ya. Nah tadi kalau misal SPF itu sebenarnya kan
dia itu fungsinya untuk proteksi terhadap sinar ultraviolet yang B. Nah, jadi sinar ultraviolet itu sebenarnya kalau kita ngomongin sunscreen sebenarnya mungkin nanti ada topiknya sendiri ya, tapi sebenarnya ini singkat aja. Jadi kalau misalnya sinar ultraviolet itu ada dua, Bu. Ada yang A dengan yang B. Nah, sebenarnya kalau untuk yang A itu istilahnya untuk aging, jadi untuk munculnya flek hitam, kerutan, ataupun garis halus. Nah, sedangkan yang UVB ini untuk burning, jadi untuk munculnya nanti jadi kemerahan pada kulit. Nah, biasanya nih kenapa sih ada SPF yang sampai 50, 45, 40? Nah, biasanya kalau untuk wajah Indonesia sebenarnya cukup misalnya di bawah 50 kayak 45, 40 itu masih oke, Bu. Karena SPF itu fungsinya hanya untuk mengcover atau memproteksi dari sinar ultraviolet yang B. Itu fungsinya yang buat burning, jadi nggak bikin kulit gosong seperti itu. Nah, sedangkan untuk anti-aging-nya, nah diperlukan yang PA-nya, Bu, yang PA plus 4 itu gitu. Kalau saya Dok pakainya yang sunscreen-nya yang itunya 50 apa tuh plus gitu. Terus kalau BB cream-nya kan foundation-nya saya pakainya BB cream itu 32 SPF itu enggak apa-apa, itu udah terlindungi enggak, Dok? Oke, jadi Ibu itu pakai 2 sunscreen ya pertanyaannya ya tadi ya. Berarti ada yang 50, ada yang 32, seperti itu. Kalau sunscreen itu yang 50 itunya plus 4, tapi kalau apa tuh foundation saya pakainya BB cream gitu, tapi SPF foundation atau BB cream Wardah itu cuma 32, nggak ada yang 50, itu nggak apa-apa gitu, nggak sama. Nggak apa-apa, Ibu. Nah, jadi banyak juga nih orang yang menggunakan makeup seperti Ibu, pada foundation ataupun bedaknya tersebut sudah ada SPF-nya. Nah, jadi sebenarnya pada muka pun nantinya pun dipilihlah yang paling tinggi, Bu, gitu. Jadi nggak yang 32 ditambah 50 jadinya SPF-nya jadi 80-an, nggak seperti itu. Jadi akan dipilih yang paling tinggi, Bu, dari SPF tersebut gitu. Jadi nggak harus sampai 50 SPF-nya. Yang penting ada PA-nya plus. Oh, jadi saya aman ya, Dok. Sebelumnya kan sunscreen-nya 50 plus 4. Terus yang itunya di wadahnya SPF 32, nggak apa-apa gitu, nggak sama 50. Oh, bagus ya, Dok ya. Apa-apa, Karena Ibu. sudah dilengkapi dengan sunscreen yang ada SPF-nya, terus Ibu juga menggunakan BB cream ada SPF-nya. Malah itu lebih bagus gitu loh, Bu. Sudah ada SPF dari double, dari sunscreen-nya dan juga dari BB cream-nya. Iya. Seperti itu. Dan yang paling penting juga reapply tadi ya, Bu ya, setiap 2 jam. Jadi nggak hanya penggunaan sekali aja, tapi berkali-kali setiap 2 jam. Apalagi pada saat matahari yang masih tinggi-tingginya. Biasanya di atas jam 4, di bawah jam 4 tuh kita masih tetap menggunakan sunscreen. Tapi Dok, kalau misalkan replay itu harus dicuci dulu semua gitu kan? Kan misalkan kalau lagi pergi ke masjid sholat, dicuci lagi atau langsung nggak apa-apa atau gimana tuh Nah, yang sebenarnya kalau masih menggunakan make up ataupun kita berada di luar rumah seperti misalnya Ibu di luar gitu. Nah, terus bisa aja kalau misalnya Ibu berkesempatan untuk mencuci mukanya dan make up-nya dihapus, itu nggak apa-apa untuk menggunakan lagi si sunscreen tersebut. Nah, tetapi seperti Mbak Belinda tadi menggunakan make up, boleh nggak sih, Dok, pakai sunscreen lagi, apa harus cuci muka lagi? Nah, jadi ada penggunaan sunscreen yang cukup di-spray aja, Bu, gitu. Ataupun kita touch up pakai bedak lagi, kan ada juga bedak yang ada udah ada sunscreen-nya gitu. Jadi bisa, Bu. Bisa disesuaikan aja ya, Dok. Betul. Ya. Oke, terima kasih, Dok. Terima kasih banyak Ibu Delia. Wow, Mama ini banyak sharing-sharing nih dia, ya Dok ya. Dan kita juga pengen informasiin nih Dok, bahwa di tahun baru Sinergi World Indonesia juga selalu berinovasi gitu ya, memberikan yang terbaik, memberikan yang terdepan untuk seluruh keluarga Sinergi nih. Jadi Dok, kita mau hadir produk baru ya Dok ya, akan launching new product. Produk apa Dok namanya? Produknya namanya Biome BTS. Biome BTS. Kayaknya ini hampir semua
semua rekan-rekan dari Sinergi juga sudah mengetahui ya Biomeditex, karena informasi ini juga telah kita sebarkan melalui sosial media Sinergi World Food Indonesia mengenai Biomeditex ini, ingredients-nya apa saja, manfaatnya apa saja. Boleh dijelaskan sedikit nggak sih dok tentang Biomeditex ini? Sedikit aja nih, kasih bocoran kayak sedikit rekan-rekan Sinergi. aja. Nah, sebenarnya kalau misalnya ngomongin dari namanya sendiri nih Mbak Belinda, yaitu Biom DTX. Nah, biom itu berasal dari kata mikrobiom. Nah, mikrobiom merupakan sebenarnya hampir-hampir mirip dengan probiotik Mbak Belinda. Jadi bakteri baik yang memang ada di dalam tubuh kita, khusus pada pencernaan kita gitu. Kemudian dari DTX sendiri yang berarti detox. Nah, jadi fungsinya itu ada microbiome balance, detox, dan clean gitu. Jadi udah paket lengkap banget nih buat kita. Jadi ini manfaatnya banyak banget ya dok ya? Banyak banget, karena ada detox juga. Detox jadi benar-benar ngebuang racun, kemudian cleanse-nya juga yang lebih mengarah ke saluran pencernaan, seperti itu, sama microbiome balance, jadi nyeimbangin si probiotik atau bakteri baik di tubuh kita. Jadi satu produk ini udah bisa manfaatnya banyak tuh gitu dok ya. Wow. Jadi kalau Bapak Ibu yang penasaran sama manfaatnya, rasanya juga enak banget ya dok ya, segar. Boleh ikutan pre-ordernya karena kita sedang melakukan pre-order Biom DTX. Jadi ini belum dijual di mana-mana, kita masih pre-order sampai tanggal 20 Januari nanti. Jadi masih ada waktu 10 hari lagi untuk mengikuti pre-order Biom DTX, dan spesial untuk rekan-rekan Sinergi khusus nih untuk Bapak Ibu yang mengikuti pre-order Biom DTX. Kalau Bapak Ibu membeli satu produk Biom DTX nanti akan mendapatkan satu shaker yang nanti bisa bermanfaat untuk kita nge-shake si Biom DTX-nya nih dok. Atau promo yang selanjutnya ketika Bapak Ibu membeli 2 box dari Biom DTX ini akan mendapatkan free 1 box Biom DTX. Wow, jadi jangan lewatkan kesempatan ini untuk mengikuti pre-ordernya hanya sampai tanggal 20 Januari aja. Dan nanti produknya akan mulai kita kirimkan di tanggal 24 Januari. Jadi ayo Bapak Ibu langsung hubungin CS karena untuk pre-order ini hanya melalui customer service Sinergi World Food Indonesia. Atau yang mau tahu-tahu dulu katalognya atau brosurnya mengenai produknya, boleh juga nanti minta ke CS kami. Kalau mau baca-baca dulu gitu ya dok ya, dari ingredient, dari manfaatnya, silahkan nanti minta ke customer service kami. Gimana nih dok? Bapak Ibu semuanya harus pre-order Biom DTX nggak nih? Harus dong, apalagi misalnya banyak tanya-tanya nih, dok, kenapa saya harus menggunakan Biom DTX? Mungkin untuk yang memiliki permasalahan pada saluran pencernaan ya, suka ngerasa kembung, ataupun suka asam lambungnya naik, ataupun memang yang ingin membersihkan tubuhnya karena ada detoxnya di sini, seperti itu, ataupun yang mau menurunkan berat badan, nah bisa juga untuk menggunakan Biom DTX. Yang mau cantik dari dalam juga ya dok ya, karena bisa membersihkan kulit-kulit juga dari dalam nih, karena kalau ususnya bersih ke kulit juga cantik. Betul, gitu akan ya, terpancar juga. Jadi jangan lupa untuk langsung menghubungi customer service kami untuk mengikuti pre-ordernya. Oke, Bu Dokter terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya. Bapak Ibu juga terima kasih banyak. Mohon maaf tadi kami ada sedikit ini ya dok ya, karena di luar kendali kami, tapi semoga semuanya dalam keadaan sehat dan aman dimanapun berada. Kita akan bertemu lagi, nanti akan diinfokan ya dok ya, melalui WhatsApp Plus atau juga di sosmed Sinergi World Food Indonesia. Dan bagi Bapak Ibu yang ketinggalan join Zoom malam ini, atau malam ini berkesempatan berkehalangan hadir, nanti bisa menyaksikan tayangan ulang malam hari ini di YouTube Sinergi World Food Indonesia. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu semuanya, semoga sehat selalu dan aman dimanapun berada. Saya Belinda dari Dr. Fania pamit, selamat malam dan sampai jumpa.